Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas 17 4B, di sini kami akan mempresentasikan tentang mata kuliah pembelajaran mesin. Izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Di sini ada rekan saya yaitu Hardi Martono sebagai anggota, Muhammad Faisal sebagai anggota, saya sendiri Hermalia Putri sebagai moderator, Reza Armi Putra sebagai anggota, dan Muhammad Nur Iskandar sebagai ketua. Di sini kita akan membahas tentang perbandingan jurnal Cummins. Untuk jurnal yang pertama ini akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Reza Arvin Putra. Kepada Reza Arvin Putra, saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Moderator. Di jurnal 1 kali ini kita ambil dari link, boleh diperlihatkan. Link di sini adalah link jurnal yang kita gunakan untuk jurnal pertama. Boleh dilanjutkan? Di sini ada judul jurnal. Judul jurnalnya ada data mining menggunakan algoritma Cummins clustering untuk menentukan strategi promosi Universitas Dianuswantoro. Kesimpulan dari jurnalnya, kesimpulan dari jurnal pertama ini adalah setelah dilakukan pengelompokan data, mahasiswa melalui persebaran wilayah berdasarkan potensi akademik menggunakan Cummins clustering terbentuk 3 klaster, yaitu klaster 1 dengan jumlah 804 mahasiswa dengan rata-rata IPK 3,16, klaster 2 dengan jumlah 2.792 mahasiswa dengan rata-rata IPK 3,15 dan kelas 3 dengan jumlah 223 mahasiswa dengan rata-rata IPK 0,2. Strategi promosi bagi calon mahasiswa baru yang tepat sasaran untuk setiap wilayah berdasarkan klaster yang terbentuk adalah dengan mengirim tim admis Udinus yang sesuai dengan program studi yang paling banyak diminati dan melakukan promosi berdasarkan potensi akademik mahasiswa dengan melakukan penyelarasan menggunakan promotion mix dan dengan melihat rata-rata IPK pada setiap klaster. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya untuk kesimpulan dari jurnal 1 dan isi jurnal 1 bisa dilihat di link yang tadi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya Reza Arvin Putra. Sini kita akan membacakan tentang jurnal yang kedua, itu akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Muhammad Nur Iskandar. Kepada Muhammad Nur Iskandar dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Hermalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk jurnal yang kedua, kita bisa melihat linknya di sini. Ini adalah link jurnal yang kedua. Link jurnal kedua memiliki judul yaitu Algoritma Cummins untuk menangani data tidak seimbang pada data kebakaran hutan. Kesimpulan dari jurnal kedua ini yaitu dari hasil percobaan terakhir terbukti bahwa proses clustering menggunakan algoritma Cummins menunjukkan hasil pengujian recall 83,96% dan precision 82,76%.
Adapun hasil sebelum menggunakan teknik clustering recall yaitu 33,33% dan precision-nya yaitu 32,37%. Hasil pengujian menunjukkan bahwa algoritma kami menangani dataset tidak seimbang. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai recall dan precision lebih tinggi dari nilai recall dan precision sebelum menggunakan teknik clustering. Teknik clustering mampu menangani dataset tidak seimbang dengan membagi kelas mayoritas menjadi beberapa kelas yang lebih kecil. Mungkin itu penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya Muhammad Nur Iskandar. Di sini ada jurnal ketiga. Jurnal ketiga ini akan dibawakan oleh rekan saya. Akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Faisal, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut jurnal yang ketiga ya. Untuk judulnya, mohon dibantu slide-nya Mbak Lia. Judul jurnalnya segmentasi citra penyakit padi menguji menggunakan metode Cummins Kesimpulan jurnal ketiga, sistem pengenalan citra penyakit padi menggunakan metode Cummins, GLCM dan LVO. Sistem yang dikembangkan memiliki fitur image enhancement untuk meningkatkan hasil segmentasi. Langkah awal dilakukan perubahan ruang warna dari RGB menjadi LAB. Sebelum menggunakan algoritma Cummins diuji coba menggunakan nilai K sama dengan 1, 2, 3. Hasil penelitian didapatkan bahwa objek dominan ditemukan pada klaster terakhir. Semakin banyak klaster yang digunakan, semakin banyak pengelompokan warna yang didapat, dan citra objek semakin pudar. Seperti itu kesimpulan dari jurnal ketiga. Selebihnya saya balikan lagi kepada moderator. Terima kasih, Bu Lia. Baik, terima kasih kepada rekan saya Muhammad Faisal. Untuk jurnal keempat itu akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Hardi Martono. Kepada Hardi Martono saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jurnal keempat ini sumbernya ada di link yang telah ada di kami jabarkan ya. Untuk judulnya, jurnal keempat ini adalah penerapan Cummins clustering pada data penerimaan mahasiswa baru dengan studi kasusnya yaitu di Universitas Potensi Utama. Ya, next. Untuk kesimpulan jurnal keempat ini adalah dari hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, iterasi clustering data mahasiswa terjadi sebanyak 2 kali iterasi. Lalu yang keduanya, pengujian yang ditemukan pusat klaster dengan klaster 1 sama dengan 1 berbanding 1,75 berbanding 1,5 dan klaster 2 sama dengan 2,9072164495 berbanding 1,654,639,175 berbanding 1,474,22,68,04. Lalu untuk yang ketiganya,
berdasarkan dari hasil klaster kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa jika asal sekolah dalam SMA atau sekolah menengah pertama, maka rata-rata jurusan yang diambil adalah sistem informasi. Dan jika asal sekolahnya adalah SMK, rata-rata jurusan yang diambil adalah teknik informasi. Lalu keempatnya, hasil clusteringnya juga dipengaruhi dari nilai Sendroid awal yang dipakai, dari jumlah data yang dipakai. Perbedaan pengambilan data pusat Sendroid awal yang dipakai juga akan mempengaruhi hasil Sendroid akhirnya. Demikian kesimpulan jurnal 4 dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada rekan saya, Hardi Martono. Untuk jurnal yang terakhir, yaitu jurnal 5, akan saya bacakan. Untuk link jurnalnya sudah saya cantumkan di PPT. Bagi teman-teman yang mau akses ke PDF-nya, bisa langsung cek di link yang udah dicantumkan. Lalu untuk judul dari jurnal kelima ini adalah penerapan algoritma Kamins pada siswa baru sekolah menengah kejuruan untuk clustering jurusan. Untuk kesimpulan dari jurnal 5 ini adalah dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan. Di antaranya sebagai berikut. 1. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, iterasi clustering pada data mahasiswa baru SMK terjadi sebanyak 3 kali iterasi. 2. Berdasarkan hasil cluster dengan menerapkan beberapa kriteria dari calon siswa, menggunakan Kamins dapat diambil pengelompokan dengan rata-rata jurusan yang diambil adalah rekayasa perangkat lunak dan sedikit jumlah siswa yang tidak lulus. Bahkan, ada beberapa jurusan yang tidak dibuka dikarenakan kriteria siswa tidak dapat lulus dalam jurusan tersebut. Baik, sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.